Oke, selamat siang. Kita mulai aja ya, udah waktunya. Hari kita latihan-latihan ya. Bulan depan kita tinggal 2 minggu. Ini sudah minggu ke-12. Kita 14 minggu kan. Jadi di bulan Januari kita tinggal 2 minggu lagi. Baik. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah sesi yang latihan minggu yang lalu. Sambil membahas yang sebelumnya ya. Karena materi kita sudah selesai, hanya kita memperdalam. Nah, ini diketahui materi A 22310. Kemudian tentukanlah nilai eigen dan vektor eigen. Kemudian tentukan ya, nilai eigen dan vektor eigen padanannya yang berjalan dari A. Kemudian tentukan state transition matrix, itu matriks transisi keadaan dari E pangkat AT untuk matriks A. Ya. Jadi ada 5 model gitu ya. Nanti. Baik, kita masuk yang pertama. Langkah pertama apa? Minggu lalu sudah kita bahas, ya, modelnya sama. Langkah pertama kita cari lambda I kurang A dulu berapa? Lambda I kurang A adalah lambda apa? Nilai eigen. Sedang vektor X adalah vektor eigen. Ya. Jadi lambda kali I, I-nya kena 2 kali 2, ya ordonya 2 kali 2, I2, yaitu 1001 dikurangi matriks A, diketahui 2310. Ya. Ini sama dengan lambda kali 1. Lambda dikurangi 2. Ya. Jadi lambda kurang 2. Kemudian lambda kali 0, 0. 0 dikurang 3, min 3. Lambda kali 0, 0. 0 dikurang 1, min 1. Lambda ke 1, lambda. Lambda kurang 0, lambda. Ya. Sehingga ini adalah matriks lambda I kurang A. Ya. Ini tujuannya adalah untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Langkah pertama kita cari dulu persamaan eigen. Persamaan eigen adalah determinan lambda I kurang A itu sama dengan 0. Ya. Determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Kalau kita masukkan determinan dari lambda min 2, min 3, min 1 lambda. Ya, determinannya sama dengan 0. Nah, determinan 2 kali 2 adalah hasil kali elemen diagonal utama. Ya, hasil kali elemen diagonal utama dikurangi diagonal yang lain. Kan gitu kan? Nah, kita kalikan nih. Jadi lambda min 2 kali lambda. Itu sama lambda kali lambda min 2 dibalik gitu ya. Dikurangi hasil kali diagonal yang lain. Min 3 kali min 1. Itu sama dengan 0. Ini dari persamaan eigen ya. Persamaan nama lainnya persamaan karakteristik. Ya. Kemudian dikali lambda kali lambda kuadrat. Lambda kali min 2 lambda. Min kali min plus kali min 3 ke 1 3. Nah ini kita faktorkan berapa nih? Kalau kita faktorkan, uraikan jumlahnya min 2, hasil kalinya 1 kali min 3, min 3. Berapa kali berapa? Halo? Min 3 plus 1, betul. Min 3 plus 1, sehingga lambda pertama bernilai 3, sama dengan 0 ya. Lambda kurang 3 sama dengan 0, berarti lambda satunya 3. Lambda 2-nya berapa? Lambda plus 1 sama 0, berarti lambda 2 adalah min 1 ya. Jadi, lambda ini adalah nilai eigen, ya, nilai eigennya.
Ya, ini adalah nilai-nilai eigen atau nilai karakteristik. Nah, untuk mendapatkan vektor eigen harus kita misalkan dulu, ya. Jadi kita misalkan vektor eigen karena 2 kali 2 vektor X ya, sama dengan X1, X2. Kalau 3 kali 3, X1, X2, X3 dalam bentuk matrik kolom. Ya. Jelas sampai sini? Nah, baru kita masuk ke untuk mencari vektor eigen, kita menggunakan apa? Ruang eigen. Ya, ruang eigen. Jadi, ruang eigen atau ruang karakteristik itu adalah lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan matrik kolom 0. Ya. Oke, kita masukkan tadi lambda I kurang A-nya tadi, kita lihat sini berapa? Lambda min 2, min 3, min 1 lambda ya. Lambda min 2, min 3, min 1 lambda. Dikali dengan vektor eigen yang kita misalkan X1, X2 dalam bentuk matrik kolom. Sama dengan matrik kolom 0. Nah, nilai eigen yang pertama tadi berapa? 3 ya. Yang kedua adalah min 1, kita masukkan satu persatu. Nilai eigen pertama adalah untuk nilai eigen sama dengan ya. Untuk nilai eigen sama dengan 3 dan 3 ya. 3 nanti berikutnya. Maka kita masukkan ke dalam ruang eigen. Di mana lambdanya kita substitusi berapa? Lambdanya 3 min 2 ya. Min 3 min 1 lambdanya 3. Yang saya lingkar itu lambdanya ya. Oke. Ini adalah substitusi ke dalam ruang eigen untuk memperoleh vektor eigennya. Nah, apa yang terjadi? Anda lihat 3 kurang 2, 1. Ini min 3, ini min 1, 3. Sama dengan kali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Baris 1 kali kolom 1. Jadi perkali matriknya baris 1 kali kolom 1. Jadi baris 2 kali kolom 1. Kan gitu kan? Ya, satu persatu kita kalikan. Sehingga 1 min 3-nya, 1 kali pertama 1 kali X1 X1 ditambah min 3 kali X2 min 3 X2 terus baris kedua gitu. Min 1 kali X1 min X1 ditambah 3 kali X2 3 X2. Ini sama dengan matrik kolom 0. Maka dari sini akan kita peroleh persamaannya apa? Persamaan pertama adalah X1 dikurang 3X2 sama dengan 0. Persamaan kedua min X1 tambah 3X2 sama dengan 0. Kalau persamaan kedua ini kita kali min 1, apa yang terjadi? Coba. Ini kali min, di plus X1. 3X2 kali min 1 min 3X2. Apa yang Saudara lihat? Ternyata persamaan apa? Persamaan 1 dan persamaan 2 itu sama sebenarnya. Benar enggak? Sama enggak? Halo. Sama kan? Jadi kesimpulannya apa begitu? Dari sini dapat kita simpulkan bahwa X1 kurang 3X2 itu sama dengan 0. Sama kan? Bedanya lawan tanda aja nih. Nah ini berarti X1 sama dengan apa? 3X2. Ini yang kita ambil. Baru kita tarik sini kesimpulan. Apa kesimpulannya?
Kesimpulan itu selalu ambil X1 berapa, X2 berapa, urut. Ya. X1-nya 3X2. Berarti X2 adalah X2. Betul nggak? Inilah kesimpulannya. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor. Ya. Himpunan penyelesaian vektor. Ya. Yaitu X1, X2, ini vektornya yang kita misalkan tadi, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Yang kita ganti apa? X2 tetap, yang kita ganti X1-nya. X1-nya yang kita substitusi. Jadi ini hasilnya X1-nya 3X2, X2 tetap. Di mana X1-nya sudah ada, yang tinggal X2 saja, jadi X2 anggota real, bilangan real. Maka vektor eigennya adalah, sorry, ini masih belum selesai. Ini kita keluarkan yang sama, perkalian skalar dengan matrik. Kita keluarkan X2-nya yang sama, kita keluarkan X2, jadi tinggal 31, di mana X2 anggota bilangan real. Sehingga vektor eigen adalah X2 dikali 31 untuk nilai eigennya, lambdanya berapa? 3. Nah, X2 ini pengali ya, pengali skalar, boleh ganti S. Kalau single, tunggal ya, single S. Tapi kalau ada kombinasi linear, S dan T. Maka sini vektor eigennya adalah S kali 31 untuk nilai eigennya 3. Adakah buku yang S-nya dihilang aja? S itu artinya 1 skalarnya. Sudah paham di sini? Halo? Ini baru satu vektor eigennya baru. Yang kedua, dengan cara yang sama, kita kerjakan. Jelas nggak di sini dulu? Ada yang online nggak? Halo? Ada yang online? Susah kan online itu komunikasi. Baik. Jadi tadi kita dapat nilai eigennya 2 ya. 3 dan min 1 nilai eigennya. Yang 3 sudah kita cari. Vektor eigennya adalah S kali 31 atau 31 ya. Vektor 31 untuk nilai eigennya 3. Sekarang untuk nilai eigennya adalah min 1. Ya, ada 2 tadi ya. 3 dan min 1. Ini kita masukkan ke dalam mana? Kita masukkan ke dalam ruang eigen. Ruang eigennya apa tadi? Kita salin ya. Kita masukkan ke ruang eigen. Dimana ruang eigennya kita sudah cari tadi lambda min 2 itu min 3 min 1 lambda dikali vektor eigen X yaitu X1 X2 sama dengan matrik kolom 0. Nah, lambdanya diganti min 1 jadi min 1 min 2 gitu. Min 1 min 3 min 1. Ya. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Min 1 tambah min 2, min 3, min 3, min 1, min 1. Kali vektor eigen S1, S2 sama dengan matrik kolom 0. Nah, ini kalau kita kalikan, ini juga tadi, seperti tadi, yaitu baris kali kolom. Perkali matrik kan baris kolom, baris 1 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 1. Ya. Oke, kita kalikan. 3 min 3 kali S1 min 3 X1 ditambah min 3 kali S2 min 3 X2 sama dengan 0. Baris kedua, min 1 kali S1 min S1 tambah min 1 kali S2 min X2 sama dengan 0. Apabila persamaan pertama di atau enggak usah, di sini kita cari. Ini kalau kita pindahkan min 3 atau dikali min 1 boleh juga. Kalau ini dikali dua-duanya dikali min 1, coba apa yang terjadi? Dua-duanya dikali min 1.
Atau ini min sepertiga. Supaya J1 ini kan dikali min sepertiga. Ini kali min 1. Apa yang terjadi? Ini kali min sepertiga, X1 ditambah X2 sama dengan 0. Ini dikali min 1, X1 tambah X2 sama dengan 0. Berarti keduanya sama enggak? Halo, ternyata kedua persamaan ini sama enggak? Halo? Sama. Berarti kesimpulan sini, X1 tambah X2 adalah 0. Berarti X1 adalah min X2. Atau X2 min X1. Jadi boleh dua cara ya. S1 sama dengan S2 atau S2 sama dengan S1. Nggak masalah. Nah, ini yang kita masukkan nanti di dalam kesimpulannya. Kesimpulan apa? Kesimpulan selalu mencari X1 berapa, X2 berapa. Nah, yang diketahui X1 adalah min X2, X2 adalah X2. Atau terbalik tadi ya. X2 sama min S1, S1 tetap. Ya. Inilah kesimpulannya. Ini kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor yang kita misalkan dari apa? X1, X2 dalam bentuk matrik kolom, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Nah, X1-nya kita substitusi, kita ganti apa? Min S2, X2 tetap X2. Di mana ini X2 anggota real. S1 sudah ada ya, enggak X2 aja. Nah, dikeluarkanlah X2-nya di apa perkalian skala dengan matrik. X2 dikeluarkan dengan min 1, 1, di mana X2 anggota real. Sehingga vektor eigennya apa? X2 dikali min 1, 1 untuk nilai eigennya adalah min 1 tadi ya. Nah, X2 ini single, jadi berarti ini ganti S boleh, atau dihilangkan S-nya boleh juga. Jadi ada buku yang S yang dihilangkan, jadi vektor eigennya adalah min 1, 1, untuk nilai eigennya adalah min 1. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas? Inilah vektor eigennya untuk vektor eigennya S kali min 1, 1 untuk nilai eigennya min 1. Yang tadi sebelumnya vektor eigennya S kali 31 atau 31 untuk nilai eigennya 3. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Yang onsite ada yang mau tanya? Any question? No yet. Yang belakang? Do you have any question? Ya. Yang mana ini? Ini. Kiri bawah ini baris kali kolom kan? Dari sini dia ke atas, betul. Ini kan matrik sama dengan matrik. Berarti oleh X1 kurang X3 S2 sama enggak dengan 0. Kemudian min 1 tambah 3 S2 kan sama dengan 0. Jadi baris pertamanya sama dengan elemen pertamanya. Baris keduanya sama dengan elemen keduanya. Terus yang Anda mau tanya? Oh, tujuannya ini, kalau baris keduanya saya kali min 1 sama enggak persis dengan baris pertamanya? Atau Anda enggak mau ini, boleh enggak cari ya X1 sama dengan berapa? 3X2, boleh juga. X1 sama 3X2 ini dipindahkan 3X2 dengan X1 atau dibalik X1 sama 3X2. Kesimpulannya ini sama juga. Banyak jalan ya, tidak satu cara. Paham Mas? Oke, baru kesimpulannya S1 berapa, S2 berapa. Karena S1 sama 3X2, ya S2 sama S2. Ya. Ini dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor. Yang kita misalkan vektor eigennya X1, S2. Di mana X1, S2 anggota real. Nah, karena S1 diganti dengan X2, ini hasil dalam S2 saja, maka yang tinggal X2 saja, kan S1 tidak ada. S2 anggota bilangan real. Ini perkalian skalar dengan vektor dengan matrik kolom, dikeluarkanlah X2-nya, jadi tinggal 31. Sehingga vektor eigennya adalah X2 kali 31 untuk nilai eigennya 3, lambda ya.
Atau S2 itu diganti S. Tapi kadang-kadang ada buku lain S-nya dihilangkan aja. S dianggap 1. Oke? Yang lain ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini baru sampai nilai eigen dan betul eigen. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Yang berikutnya adalah kita ini baru ini ya. Ini nggak cari ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau cari matriks transisi keadaan. Itu bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggris itu adalah apa? State transition matrix. Ya, state transition matrix. Itu yang matriksnya adalah E pangkat AT. Ada agak yang E pangkat lambda T sama deh. Ini matriks transisi keadaan atau state transition matrix dari matrik A. Ini pertanyaan berikutnya. Masih nomor 1 ya ini. Nah, matrik A-nya tadi berapa tadi? Yang diketahui tadi matrik A-nya berapa? 2310 ya. 2310. Matrik A-nya 2310. Oke ya. Di mana kita sudah cari tadi nilai eigennya. Ya, nilai eigennya kita sudah peroleh. Berapa nilai eigennya? Jadi lambda 13 dan lambda 2 min 1. Betul enggak? Nilai eigennya lambda 13. Yang satu lagi lambda 2-nya min 1. Nah, karena ini matrik 2 kali 2, maka matrik identitasnya I2 kan? I2-nya 1001. Matrik identitas. Kalau matrik I3, identitas matrik 3 kali 3, 100, 010, 001. Enak? Maksudnya matrik identitas atau matrik satuan nama lainnya. Diagonal utamanya serba 1, selebihnya 0. Sebetulnya matrik identitasnya adalah matrik diagonal. Ya. Oke. Nah, demikian. Jadi determinan dari I2 berapa? Hasil kali diagonal utama 1 kali 1 dikurangi 0 kali 0. Betul enggak? Hasilnya 1 kurang 0 adalah 1. Jadi determinan I2 adalah 1 ya. Di mana di sini nanti A setara dengan nilai eigen. A setara. Setara ini dalam arti bukan sama ya. Apakah A sama dengan lambda? A itu apa? Matriks. Lambda itu apa? Bilangan. Masa matriks sama dengan bilangan? Secara logika tidak benar ya. Matriks tidak sama dengan bilangan. Tapi ini dalam lambang ini, sebangun ini artinya setara. A itu setara dengan nilai eigen lambda ya. Nah, matrik keadaan, matrik transisi keadaan itu adalah E pangkat AT. Itu adalah, ini berasal dari rumus Dirac-Taylor awalnya. Ya, Dirac-Taylor A0 kali I ditambah A1 kali matrik A. Ya. Dirac-Taylor dari E pangkat AT ya, kalau dicari. Yaitu A0 kali I ditambah A1 kali A. Kemudian dibalik, kita balik ya. Ini kita balik A0 kali I ya. A0 kali I A0 kali I ditambah A1 dikali matrik A sama dengan E pangkat AT. Di dalam pelaksanaannya, di mana determinan I itu adalah 1, tadi kan I2 ya, 1. Sehingga sini adalah dengan lambda. Ini kita ubah menjadi A0 kali 1, determinannya ditambah A1 dikali. Karena A
apa tadi? A setara dengan nilai egen lambda, lambda sama dengan E pangkat A-nya setara dengan nilai egen lambda. Paham maksudnya? Setara itu bukan arti sama ya. Identik lah boleh katakan gitu. Jadi sini karena ini dalam nggak ada matrik, nanti matrik identitas I21001 determinannya adalah 1. Kan? Satu AC kali gejala utama 1 kali 1 dikurang 0 kali 0. Determinan 2 kedua kan itu kan AC kali gejala utama 1 kali 1 dikurang 0 kali 0. Jadi 1 kurang 0 1. Maka ini determinannya diambil 1, jadi tinggallah A0 ditambah A1 dikali lambda sama dengan E pangkat lambda T. Ini yang kita pakai untuk mencari matrik transisi keadaan atau stage transition matrix. Nah, nilai egen yang pertama berapa tadi? 3 ya. Nilai egen yang pertama 3, ini di atas tadi 3 ini. Kita masukkan A0 ditambah A1 kali lambda. Lambdanya ganti 3 ya, sorry. Ya enggak? Lambdanya diganti 3. Ya. Lambdanya diganti 3 sama dengan E pangkat 3 lambda. Lambda 2 adalah min 1. Maka A0 ditambah A1 dikali min 1 sama dengan E pangkat min 1 lambda. Ya enggak? Min 1 T. Ini lambdanya diganti ya. Sorry. Saya yang salah nih. Maaf. Ya, ini ada salah. Bukan lambda nih T. Kan lambdanya yang diganti kan? Lambdanya diganti jadi sekian T. Ya ini lambda ini 3 kali T. Ini min 1 kali T. Sampai sini jelas? Boleh? Nah, ini kita eliminasi ya. Kita eliminasi dan substitusi. Ini hasilnya apa sini? A0 ditambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. Terus ini A0 dikurang A1 E pangkat min T. Kalau A0 kita hilangkan diapain? Diapakan? Dikurangi atau ditambah? Halo? Supaya A0-nya hilang, dikurang nggak? Dikurangi. 3A1 dikurang min A1, min kali min plus A1, di 3A1 tambah A1, 4A1. Sama dengan E pangkat 3T dikurang E pangkat min T. Berapa A1? A1 adalah E pangkat 3T dikurang E pangkat min T per 4. Jelas sampai sini? Ini adalah A1. Ya. A1-nya. Oke. Kemudian untuk mencari yang tadi itu ya, sama juga kita salin lagi. Nampaknya ini kurang ya halamannya. Saya tambah halamannya dulu. Kurang. Ya. Halamannya. Oke. Jadi kita salin ini. A0 tambah 3A1. A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. Betul ya? A0 tambah 3A1. Kemudian A0 kurang A1. A0 kurang A1. E pangkat min T. Nah, A0 tadi sudah kita hilangkan. Apa A1 kan? Sekarang A1 kita mencari. Kalau mau samakan A1 dikali berapa nih? 3 dan 1. Berarti ini kali 1, ini kali 3 enggak? Supaya sama-sama 3. Ya, sama-sama 3 itu bisa plus-plus atau plus min. Dalam hal ini plus min Anda lihat. Ini dikali 1 apa? Salin. A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. Baris kedua dikali 3. 3A0 dikurang min A1 kali 3 min 3A1
sama dengan 3E pangkat min T. Supaya A1 hilang, diapakan? Plus min. Ditambah atau dikurang? Ditambah, betul. Karena lawan tanda kan. Tapi kalau sama, min-min atau plus-plus harus dikurangi. Nah, 1 tambah 3 berapa? 1A0 tambah 3A0, 4A0. Sama dengan E pangkat 3T ditambah 3E pangkat min T. Berapa A0? A0 adalah E pangkat 3T ditambah 3E pangkat min T per 4. Oh ya, ini bisa diselesaikan ya. Ini kalau kita selesaikan A1 berapa? 1 dibagi 4, 1/4 E pangkat 3T min 1/4 E pangkat min T. Enak? Ya, ini A1-nya. Di sini A0-nya. A0 sama dengan 1/4. 1/4 E pangkat 3T ditambah 3 bagi 4, 3/4 E pangkat min T. Ini A0. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Mencari A1 dan A0. Nah, setelah dapat A1 dan A0, kita masukkanlah ke dalam persamaan apa tadi? Persamaan matriks transisi keadaan tadi. Yaitu apa? Matriks transisi keadaan. Lambangnya apa? E pangkat AT. Ini yang disebut matriks transisi keadaan sama dengan apa? A0 kali I2 yang rumus yang pertama tadi ya. Sebelum diubah. Ada tadi kan? Halo? Ini nih. E pangkat T adalah A0 kali I tambah A1 kali A. Ada enggak? A0 kali I ditambah A1 kali A. A1 kali A. Ya. Jadi A0 kali I ditambah A1 kali A. Paham masuk ke sini? Halo? Nah, jadi E pangkat AT apa? Sama dengan A0. Nah, A0 berapa tadi ini? A0-nya nilainya tadi? Mana A0? Ini. A0 adalah 1/4. E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T dikali matriks identitas I2. Dalam hal ini I2. I2 adalah 1001 ditambah A1-nya berapa? A1-nya dibalik tadi. Mana? A1-nya 1/4 E pangkat 3T dikurang 1/4 E pangkat min T. 1/4 E pangkat 3T dikurang 1/4 E pangkat min T. Itu naik. A1-nya 1/4 E pangkat 3T kurang 1/4 E pangkat min T dikali dengan apa? A. Matriks A berapa tadi? Di soal awalnya matriks A adalah 2310 ya. Matriks A adalah 2310. 2310. Nah, ini kita kali biasa kan. Seolah nih elemennya dikali elemen matriks A berapa nih? Sehingga E pangkat AT sama dengan 1/4 E pangkat 3T tambah 3/4 E pangkat T kali 1. Berarti tetap ya. 1/4 E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T kali 1. Kali 0. Ini kan 2 kali 2 nih. Kali 0, 0. Terus ini 1/4 kali 0, 0. 1/4 E pangkat 3T tambah 3/4 E pangkat min T kali 1 sama juga. 1/4 E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T. Ini yang depannya. Ini hasil dari sini. Sekarang yang ini, Ki. Nah, berapa nih? 1/4 E pangkat 3T kurang ini kali 2. Berapa tuh? Kalau kali 2, jangan diperkecil ya, karena kita belum selesai prosesnya. Ini kali 2 nih. Ini kali 2 yang pertama. 2 kali 1/4, 2/4 biar saja. E pangkat 3T min 1/4 kali 2, 2/4 E pangkat min T. Ya, ini yang elemen pertama, baris 1 kolom 1. Sekarang baris 1 kolom 2 berapa? Dikali 3. 1/4 kali 3, 3/4 E pangkat 3T min
seperempat kali 3 min 3/4 E pangkat min T. Ya kan? Ini kali 1, salin aja. 1/4 E pangkat 3T kurang 1/4 E pangkat min T. Dikali 0, 0. Nah ini kita jumlahkan. Paham maksudnya? Mengapa saya tidak berkecil tadi? Karena penyebutnya sama. Ya. Sehingga kita dapat berapa nilai E pangkat AT-nya. Nah, kita jumlahkan. 1/4 E pangkat 3T ditambah 2/4 3 pangkat T. Berapa? 1/4. Yang nama sama ya. 1/4 E pangkat 3T ditambah 2/4 E pangkat 3T. 1/4 tambah 2/4 berapa? 3/4 E pangkat 3T. Betul enggak? Halo? Kemudian 3/4 E pangkat min T ditambah min 2/4. Berarti 3/4 dikurang 2/4 berapa? Yang nama sama E pangkat min T, 3/4 kurang 2/4, 1/4 ya. Ditambah 1/4 E pangkat min T. Oke. Terserah mau ke sini, boleh A0 tambah ini tetap. Berarti ini sudah tadi ya. Nah ini, yang ini tetap. Salin aja. 3/4 E pangkat 3T min 3/4 E pangkat min T. Nah, baris 0 ditambah ini tetap ya. 1/4 kurang 1/4. Berarti 1/4 E pangkat 3T dikurang 1/4 E pangkat min T. Terakhir, ini ditambah 0. Berarti ini tetap 1/4 tambah 3/4 ya. 1/4 E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T. Nah tadi. 1/4 ini yang ini terakhir sorry. 1/4 E pangkat 3T tambah 3/4 E pangkat T ya. Udah, ini yang disebut matrik transisi keadaan itu. Atau bahasa Inggrisnya apa? State transition matrix. Do you understand? Jelas? Ini yang dimaksud dengan matrik transisi keadaan. E pangkat AT. Kadang-kadang tulis E pangkat lambda T sama. Karena A setara dengan nilai egen lambda. Bukan sama ya, setara. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Kok diam aja? Ini kalau saya, maaf ya, waktu Anda dulu masih di apa? Melalui Zoom, waduh. Lama banget, ada yang jawab, ada yang enggak, ya gitu ya. Oke, kalau enggak ada, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini. Nanti presentasi. Nah, sekarang yang ini. Kalau gini, ditanya cari representasi dari integral Fourier. Ini yang bahan pertama ya. Dari Fourier dulu ya, sampai transformasi Fourier. Benar nggak? Integral Fourier, udah lupa. Apa arti ini? Ini dulu, terjemahan dulu. Harga mutlak X kecil dari 5. Apa artinya ini? Ini artinya X terletak antara min 5 plus 5. Nah? Halo. Ini apa artinya? Ini apa artinya nih? Harga mutlak X besar 5. X kecil dari min 5 atau X besar dari 5. Kena? Paham maksudnya? Nah, yang masalahnya kalau yang antara ini tidak masalah. Yang ini ada berhubungan dengan min tak hingga dan plus tak hingga. Ini artinya apa? Kalau X kecil min 5 itu artinya X itu terletak antara min tak hingga sampai min mana? Ya, hati-hati ya. Kalau X kecil min 5, kecil dari min 5. Ujung sana kan min tak hingga tuh sebelumnya. Ya. Di sini X besar 5 apa artinya? X terletak antara 5 sampai plus tak hingga. Betul enggak?
Ya, ini perlu diingat ya. Nah, setelah itu jadi masih ingat ini? Halo. Nah, kalau sudah baru kita masuk integratorial ya dari fungsi. Nah, rumus integratorial itu apa? Kita tahu dulu. Rumus dari integratorial representasi ya. Integral Fourier itu adalah fungsi omega. Dulu saya omega atau alfa? Sama ya. Omega atau alfa boleh ya. Dulu omega ya, kalau salah sih. Ya, ini namanya transformasi Fourier atau integral Fourier adalah seperakar 2pi integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Ini min tak hingga sampai plus tak hingga ada antaranya dari fungsi x. Kadang-kadang fungsi x diganti fungsi t, boleh x boleh t ya, ada t time waktu ya, fungsi t kali e berpangkat i omega x dx. Jadi kalau ini fungsi t e pangkat i omega t dt. Ya. Jadi Anda yang terpaku dengan x saja bisa menjadi t time waktu. Jelas sampai sini? Ini rumusannya. Nah, ini kita pecah menurut batasan ini. Menjadi apa nih? Jadi integral Fourier-nya sama dengan apa? Seperakar 2pi kali, nah dipecah nih. Jadi berapa bagian? 3 anak. Pertama, pecah nih. Minta hingga sampai minima. Coba. Minta hingga sampai minima. Fungsi T-nya berapa? Ya kan? Fungsi T kali E pangkat I omega X dx. Ditambah setelah ini nih. Minta hingga sampai minima. Sambung sini. Min 5 sampai plus 5 antara. Min 5 sampai plus 5. Terus ini berapa integralnya? Ini berapa integralnya? Kemudian E pangkat I omega X dx. Ditambah yang terakhir dari 5 sampai tak hingga kan? 5 sampai tak hingga. Berapa nilai integral, berapa nilai fungsinya? E pangkat I omega X dx. X bisa T ya. Nah kita lihat sini. Min tak hingga sampai min 5 berapa? Fungsi X-nya berapa sini Pak nih? Fungsi X-nya berapa nih? Halo? Berapa fungsi X-nya? 0. Tulis 0. Ini juga ya. 5 sampai tak hingga. Ini 5 sampai 0 enggak. Yang antara min 5 sampai 5 berapa? Min 5 sampai 5, 1. Tulis ini. Anda tahu integral 0 tertentu adalah 0. Enak. Berarti ini nilainya adalah sama dengan 0. Ini nilainya juga sama dengan 0. Ini berarti hilang. Itu enggak? Kalau 0 kan enggak ada lagi nilainya. Tinggal yang tengah aja yang kita hitung. Antara aja. Sudah paham maksudnya? Nah, kita hitung nih berapa. Jadi ini seperakar 2pi. Ini 1 boleh dianggap enggak ada. Tapi ini E pangkat U dx. Harusnya E pangkat U du. Coba. Kasih jarak sini. Integral dari min 5 sampai 5 E pangkat I omega X D dari I omega X. Sama ya. E pangkat U du. E pangkat U ini U du. Nah berapa du-nya ini berapa? Tidak ada X. I omega konstanta. X diturunkan 1 dx. Betul enggak? 1 dx. Padahal yang ada sini dx saja. Jadi terjadi kelipatan I omega. Supaya I omega jadi 1 di depannya dikali berapa? Seper I omega. Jelas sampai sana? Halo? Yang belakang jelas? Saudara Frederick? Jelas? Kamu asik apa tuh? Nah. Oke ya. Nah, kemudian apa yang sudah lakukan?
Ini kita selesaikan. Ini sama dengan kalau mau dikali ini boleh letakkan di depannya, depan akar apa nih? Seper I omega akar 2pi. Terus integral dari E pangkat U DU apa? E pangkat U batasnya minimal sampai 5. Sampai sini jelas? Yang kita ganti apanya? X-nya. Oke. Jadi ini seper I omega akar 2pi. Nah, ini E pangkat I omega batas atas 5. Ya enggak? Dikurangi E pangkat I omega batas bawah 5. Minimal, sorry. Batas atas 5, batas bawah minimal. Kan batasnya minimal sampai 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, ini hati-hati ya mesti. Anda masih ingat enggak rumus Euler? Nah, mungkin saya ingatkan dulu. Rumus Euler apa tuh? Rumus Euler adalah E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Betul enggak? Ini ada saya buktikan di EMAX ya, jurnal Engineering Mathematics Computer Science. Ada ya, punya binus. Jadi kalau tadi EMAX, EMACS, jurnal binus ya, atau EMAX binus ya. Tadi itu ada di edisi tahun ini yang bulan Januari yang pertama ya. Ada saya buktikan dari mana rumus ini. Nah, kemudian dengan kita masukkan yang tadi bawaan tadi apa? Coba dari sini apa nih? Di sini pangkat I ini sama artinya nih. Ini sama artinya seper I omega akar 2pi dari apa nih? Pangkat I-nya tetap ya, I-nya tetap omega kali 5 apa? 5 omega enggak? 5 omega. Terus dikurangi pangkat ini min I ya, min I. Wah, ini power ya. Ya, min I. Kan ada minima tuh. Min I omega kali 5, 5 omega. Ya. Paham ke sini? Halo? Halo? Nah, ini nanti yang model ini yang saya mau jelaskan di sini. Mungkin Anda masih ingat masih ingat apa enggak? Halo? Oh ya, kalau mau masukkan boleh E pangkat I 5 omega berapa? Termasuk tetanya 5 omega. Jadi di sini adalah kosinus 5 omega ditambah I sin 5 omega. Kemudian yang satu lagi ini yang min dulu ya. Kalau ini min tadi nih. Sorry, ini kalau ini min enggak sini? Min enggak? Ini sebetulnya I kali min 5 omega. Itu tadi ya. Minnya di dalam sebetulnya boleh keluar kan. Jadi min 5 omega, sudutnya min 5 omega. Ini kalau kita selesaikan berapa? Kosinus dari min alfa, cos alfa enggak? Kosinus dari min alfa adalah cos alfa. Jadi ini kosinus dari min seolah minnya tetap diabaikan, jadi 5 omega aja. Minnya hilang, ya enggak? Kita ini awas sin keluar min ya. Jadi min I sin 5 omega. Minnya seolah keluar. Oke, kita catat ya sekarang. Kita salin. Yang kalau I kali 5 omega, tadi E pangkat 5 omega adalah cos 5 omega ditambah I sin 5 omega. Atau alfa, yang namanya alfa.
Kemudian yang negatif ini. E pangkat min I 5 omega adalah ini hasilnya. Kosinus 5 omega dikurang I sin 5 omega. Nah, kita butuhnya apa di sini tadi yang sebelumnya? Halo. Kita butuhnya apa sini? Selisih ya. Selisih berarti kurang. Ini dikurangi berarti selisih. Kalau dikurangi habis nih? Halo. Cos kurang cos 0. Ini menjadi plus. Min kali min plus ini isin tambah isin 2 isin kan? 2 isin. 2 isin 5 omega ini dikurangkan. E pangkat I 5 omega dikurang E pangkat min I 5 omega. Sama dengan berapa sin? Berapa sin 5 omega? Maka sin 5 omega adalah apa? E pangkat I 5 omega dikurang E pangkat min I 5 omega per 2I. Itu enggak? Halo. Ini yang kita jadikan bentuknya gini. Sehingga nanti hasilnya sin 5 omega. Caranya gimana? Coba lihat sini. Di sini ada I ya. Halo, ini ada I. Ini bisa tarik bawah kan? Kali 2. Penyebut kali 2, berarti pemilang kali 2 enggak? Karena 2 per 2, 1. Jadi ini, kita salinnya. Jadi ini adalah apa? Integral Fourier-nya sama dengan apa? I-nya keluar, ditarik ke sana, ditinggal seper omega akar 2pi, gitu, dikali dengan ini, E pangkat I 5 omega dikurang E pangkat min I 5 omega per 2I. Karena yang I-nya tadi ditarik dari sini kan, ini I-nya nih, I-nya seolah ditarik ke sini. Di bawahnya penyebutnya, tapi 2 enggak ada. Karena dikali 2, ini kali 2 enggak sini. Halo? 2 per 2 kan 1. Karena penyebut dikali 2, pembilang juga kali 2. Sehingga ini hasilnya 2 itu sama enggak akar 4? Anda boleh tuliskan omega ini akar 4 per akar 2pi. Itu enggak gitu? Halo? 2 itu akar 4 enggak? Oke. Nah ini apa? Tadi menurut yang ini tadi apa? E pangkat I 5 omega kurang E pangkat min I 5 omega per 2I adalah sin 5 omega. Jadi ini ganti dengan sin 5 omega. Ya kan? Sin 5 omega. Nah, omeganya ini pindah ke di penyebutnya. Sehingga terjadi, ini kita gabung. Akar 4 per 2pi, ini menjadi sin 5 omega per omega. Betul enggak? Berapa nih? Akar dari, coba diperkecil. Bagi 2, 4 bagi 2, 2. 2pi bagi 2pi. Akar 2pi dari sin 5 omega per omega. Sampai sini jelas nggak? Halo? Jelaskah sampai di sini? Nah, ini dengan catatan ini adalah transformasi Fourier-nya untuk omeganya tidak sama dengan 0. Untuk omeganya tidak sama dengan 0. Sampai sini jelas nggak? Ini sudah lupa ya? Sudah kita lewat lama ya. Ya kan? Di awal kuliah dulu kita belajar dari Fourier, macam-macam integral Fourier, juga macam-macam transformasi Fourier. Ya enggak? Oke. Sampai sini ngerti enggak dulu? Saya tanya. Halo? Nah, untuk yang nolnya bagaimana? Nah, yang nolnya bagaimana? Kita ambil dari yang rumus yang tadi yang itu nanti alfanya kita omeganya kita ganti 0. Tadi ada kan yang di atas. Nih. Batu ini nih. Batu yang ini kita salin. Ya. Coba kita salin ya. Paham maksudnya enggak?
Atau ini 0, ini 0 tadi 0 tambah ini kan. Kita salin ya. Jadi kan yang terakhir itu integral Fourier-nya sama dengan apa nih? Integral tadi apa? Min tak hingga sampai minima ini 0 kali E pangkat I omega X dx. Ditambah minima sampai 5 ini 1 E pangkat I omega X dx. Ditambah dari 5 sampai plus tak hingga 0 kali E pangkat I omega X dx. Ada enggak tadi? Di atasnya. Ini nih. Yang saya coret nih. Sama ya. Di mana ini nilainya sama dengan 0. Ini nilai juga sama dengan 0. Dicoret. Paham? Maka ini adalah fungsi transformasi integral Fourier-nya adalah integral min 5 sampai 5. Satunya di keluar hilang. E pangkat I omega X dx. Nah, ini yang kita omeganya kita ganti 0. Jadi fungsi 0 berapa? Omeganya kita ganti 0 berapa? E pangkat I omeganya 0 dx. Hasilnya apa? Min 5 sampai 5 E pangkat 0 enggak? I kali 0 kali X 0 enggak? E pangkat 0 berapa? 1 kan? Sehingga hasilnya apa? Integral min 5 sampai 5 dx. Integral dx X enggak? Harga batasnya berapa? Min 5 sampai 5. Sehingga hasilnya X batas atas 5 dikurang batas bawah min 5. Hasilnya berapa? 5 tambah 5, 10. Halo. Oh ya, depannya ada depannya tadi ya, sorry. Saya ada lupa. Di depannya ada 1/2pi ya tadi. Betul enggak ini? Di depannya ada 1/2pi. Saya ketinggalan tadi. Bentar ya, ini kita hapus depannya untuk dimasukkan. Maaf, di sini ada 1/2pi ya. Sini ada, di depannya ada 1/2pi ya. Ini adalah integral Fourier-nya, integral. Ini 1/2pi. Nah, ini juga ada 1/2pi. Jadi ini 1/2pi. 1/2pi. Gitu ya. 1/2pi. Oh, ini atas. Terus ini diganti 0 nih. Jadi omega ganti 0, nih omeganya ganti 0. Apa yang terjadi? Ini 1/2pi ini artinya 1/2pi, gitu enggak? Nah, terakhir adalah kita hapus saja ya. Yang terakhir ini. Berarti ini 1/2pi berapa? 5 tambah 5. Berarti 10/2pi enggak? Halo? Halo? Nah, 10 ini kita ambil duanya, ingat tadi seperti tadi. Jadi ini sama dengan apa? 5 kali 2/2pi. Sama enggak tadi? 5 ke 2 kan 10. Terus 5. Terus ini akar 4/2pi enggak? 5 kali akar bagi akar panjang kan? Akar 4/2pi. Diperkecil 5 akar dari bagi 2, 4 di dalamnya. 4 bagi 2, 2. 2pi bagi. Nah, 5 akar 2pi. Ini adalah. Ya. Sehingga Anda jawabnya gimana? Representatif. Ya. Tadi kan pertanyaannya apa? Nah, ini. Cari representasi. Representasi representatif integral Fourier.
apa? Omega sama dengan, nah, hasilnya apa? Halo, ada dua kan di sini yang tidak nol, omeganya di sini akar 2 per pi, ya akar 2 per pi kali sin 5 omega per omega, betul enggak? Ini untuk omega tidak sama dengan nol, kemudian satu lagi 5 kali akar, 5 kali akar 2 per pi untuk omeganya sama dengan 0. Jelas, inilah solusinya. Jadi untuk omega tidak sama 0 bagaimana? Kalau omega sama 0 bagaimana? Ujian Anda ke arah sana ya. Bisa jelas? Nanti kita latihan. Jadi bulan depan, tahun baru ya, tahun 2023, kita tinggal 2 minggu, kita latihan terus. Ya. Mantap. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah? Hello, everybody. Do you know? Hah? Kok diam aja nih? Kok pada lemas? Jadi kuliah pagi deh. Ada? Nah itu saya rasa sama. Ada capek Anda. Yang saya rasa 4 shift gitu. Kelar. Ya. Baik. Saya malum juga. Any question so far? Ada pertanyaan di sini? Sejauh ini? Yang online ada pertanyaan? Online? Any question? Astaga, saya jawab. Online-nya hadir kan enggak tuh? Oke. Kalau enggak ada, ini sekarang. Nah, hitung isi bidang 4 atau 5 yang dibatasi bidang-bidang koordinat. X0 itu bukan garis ya, bidang. Apa maksudnya? Kalau di dalam ruangan ini, yang garis bawah itu X, ini Y, Z. Nah, yang mana bidang kalau itu X0, bidang X ini. Kalau sumbu X-nya, sumbu yang tegak lurus, bidang. Sumbunya X. Bidang ini kan. Bidang ini disebut bidang X sama dengan 0. Kalau Y-nya ini, bidang sana. Ya, bidang sana itu adalah Y sama 0. Nah, Z-nya ini lantai. Karena Z yang berdiri kan. Z, sumbu Z yang vertikal, tegak lurus lantai ini Z sama 0. Ya. Itu bisa bayangkan gitu ya. Nah, dan bidang Z, ini bidang miringnya. Bidang 12 kurang 3X kurang 4Y. Anda pernah belajar mencari persamaan bidang di aljabar linear? Di vektor? Ada? Persamaan bidang yang melalui satu titik dan tegak lurus vektor normalnya apa? N1 kali dalam kurung X kurang 1 tambah N2 kali dalam kurung Y kurang 1 tambah N3 kali dalam kurung Z kurang Z1 sama dengan 0. Di mana N1, N2, N3 adalah vektor normalnya, X1, Y1, Z1 adalah titik yang dilaluinya. Ada ingat nggak? Nggak pernah dapat? Lupa. Oke, nggak usah. Ini untuk tahu aja. Baik, ini bidang miring. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, ya, nantinya untuk itu kita pakai gini ya. Jadi kalau Z sama dengan 12 kurang 3X kurang 4Y, ya. Kalau kita mau cari titik potong di poros X, poros itu sumbu ya, poros atau sumbu X, di luar X apa? Y dan Z enggak? Halo, kalau mau cari titik potong di poros X atau sumbu X, maka di luar X itu adalah Y dan Z. Itu harus 0. Ya. Harus 0 dua-duanya. Nah, kalau kita cari, ini 0 dua-duanya, coba masukkan sini. Z-nya 0, 12 dikurang 12 dikurang 3X
dikurang 4Y. Y-nya 0 enggak. Jadi X-nya bisa cari nih. Berapa nih? 4 kali 0, Z-nya 0 ya. Jadi 0 sama dengan 12 kurang 3X. Ini 0 hilang nggak? 4 kali 0, 0 kan? Oke. Ini pindahkan 3X. Sini. 3X sama dengan 12, berarti X berapa? 12 bagi 3 adalah 4. Jadi titiknya apa sini? Titiknya, titik potongnya adalah X-nya 4, Y0, Z0. Betul nggak itu? Halo, jelas sampai sini? Ini artinya yang dipotong semua 4, selebihnya di posisi di bidang apa? X0, Y0. Ya. Z0 ya, Y0, Z0. Nah, kalau tadi titik potongnya sumbu Y, selain Y apa? X dan Z. Ini harus 0. Nah, masukkan nih, coba. Z-nya 0, 12 dikurang 3, X-nya 0, Y-nya kita mencari. Ini jadi apa? 0 sama dengan 12, yang 0 hilang, tinggal 12 kurang 4Y. Min 4Y pindah ke kiri plus 4Y, maka Y berapa? 12 dibagi 4 adalah 3. Maka titik potongnya apa? 0,3,0. Y-nya yang 3. Jadi poros atau sumbu Y yang dipotong plus 3. Di sini sumbu X plus 4. Untuk Z juga sama. Z di luar Z adalah X dan Y. Jadi X-nya 0, Y 0. Jadi Z kita cari. Z adalah 12 kurang 3 kali 0 dikurang 4 kali 0. 0, 0 hilang. Maka Z adalah 12. Maka titiknya adalah X0, Y0, Z 12. Jelas sampai sini? Nah, ini kita gambarkan sketsanya. Ya, kita gambarkan. Jadi 3 dimensi. X, Y, Z. Arahnya belum ada renjam nih. X, Y, Z. Ya. Jangan terbalik-balik ya. Oke. Kemudian Anda lihat tadi X-nya berapa sini? 4 ya. X-nya 4. Jadi gambarkan sini 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Y-nya berapa? Y-nya 3. Oke. 1, 2, 3. Kemudian Z-nya berapa? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 sampai sini. Nah, terhubungkan nih. Titik-titik ini terhubungkan. Ini susah ya. Lurusnya. 12. Ya. Ini. Ya. Betul limas kan? Itu sering sebut bidang 4. Ya. Limas adalah pentingnya. Secara manual, Anda bisa hitung berapa volumenya. Betul enggak? Apa rumus di SD Anda belajar? Volume 5, isi 5, sama dengan apa? Luas alas kali sepertiga tinggi. Sama dengan kerucut. Kerucut luas alasnya lingkaran kali sepertiga tinggi. Itu enggak? Kalau ini alasnya segitiga, luas segitiga dihitung. Luas segitiga kan alas kali setengah tinggi tadi. Ya enggak? Ya itu di alas. Nanti kali luas alasnya kali sepertiga tinggi limas. Ya kan? Nanti kita hitung nanti ya. Kita cari dulu. Benar enggak? Oke, kalau dapat gambarnya, apa yang kita lakukan? Nah, alasnya inilah yang menentukan apa tadi? Potret dari X konstan atau Y konstan. Masih ingat nggak? Kalau kita gambarkan sketsanya, ini. Tadi apa? X dan Y ya. X-nya berapa? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Y-nya 3. 1, 2, 3. Ini kita hubungkan. Nah, ini yang dulu saya ajarkan enggak? Ini kesalahan di
Persandingan S konstan, Y-nya berubah. Karena bentuknya bukan persegi panjang. Kalau persegi panjang atau bujur sangkar atau persegi kata lainnya, itu S konstan, Y konstan. Tapi kalau dia lengkung atau segitiga, S konstan, Y berubah. Atau Y konstan, X berubah. Paling gampang X konstan kita ambil ya. X konstan. X konstan itu artinya X tetap. Ya, X tetap. X tetap, berarti X terletak antara apa? Tetap itu saling nih. Dari 0 sampai 4. Apa maksudnya? Y ini yang berubah. Y-nya berapa? Y-nya dari sini ke sini. Berapa? Dari sini ke sini. Nah ini berarti persamaan garis ini harus cari dulu. Berapa nih? Persamaan garis ini kita bisa cari dengan apa? Persamaan segmen garis. Ya, persamaan segmen garis. Apa rumusnya? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini tulis namanya persamaan segmen garis. Segmen garis terus nama AB misalnya. Segmen garis AB, oke. Rumusnya apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. A itu apa? A itu adalah sumbu X yang dipotong. Bisa plus, bisa min. Bisa plus atau min. Ini plus 4. Oke, A-nya plus 4. B-nya berapa sini? Plus 3. Ya nak? Masuk sini. X per A-nya 4, Y per B-nya 3 sama dengan 1. Ya. Kita mau cari Y-nya berapa sini? Y per 3 dulu. Y per 3 berapa? Y per 3 adalah 1 dikurang X per 4. 3 kali silang. Maka Y adalah 3 dikali 1 kurang X per 4. Sampai sini jelas? Halo? Jelas sampai sini dulu batasnya. Nah ini Y itu. Y ini adalah 3 kali 1 kurang X per 4. Atau mau dikaliin boleh nih. 3 dikurang 3 per 4 X. Sama. Nah di sumbu X Y berapa? Tanya. Di sumbu X Y sama dengan 0 enggak? Di sumbu X Y sama dengan 0. Sampailah Y 3 kali 1 dikurang X per 4. Maka tadi saya S konstan tetap 0 sampai 4. Y ini yang berubah-ubah yaitu dari 0 sampai 3 dikali 1 kurang X per 4. Sampai sini jelas atau belum? Halo? Jelas. Yang lain? Saya bingung nih. Yang lain-lain nih diam aja. Halo? Yang sana jelas nggak? Jelas asik dengan gadgetnya. Anak konsentrasi. Hah? Aduh gimana nanti? Saya nanti kalau engineeringnya kacau, saya yang disalahin. Di karya ngajak apa aja? Ya udah. Tapi sini jelas ya, S konstan, Y berubah. Ini ada dua jalan dulu kan. E konstan, Y berubah atau Y konstan, X yang berubah. Ya, bisa dua cara. Oke, berapa ini agak batasnya. Ini dalam bentuk kartesius, maka volume apa rumusnya? Volume adalah double integral Z D area. Z itu yang bidang apa tadi? Z itu adalah ini. Z itu adalah 12 kurang 3E kurang 4Y. Ya. Oke. Jadi volumenya adalah, nah ini, kata Y, X konstan. Kalau X konstan apa sini? X-nya dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0, Y 0 ya, Y sama dengan 0 itu 0, sampai 3 kali 1 kurang X per 4. Z-nya berapa? Z-nya tadi di soal 12 kurang 3X kurang 4Y. Jadi Z-nya 12 dikurang 3X kurang 4Y kurung Z D area. D area. D area itu kartesius, bentuk kartesius apa? Bisa dx kali dy, bisa dy kali dx. Nah, kita lihat dulu yang paling dalam apa sini? Y, maka sini dy. X luar, ini dx. Berarti ini dy kali dx. Ini yang disebut D area. Jelas sampai sini? Halo?
Halo. Ya. Nah, berarti yang kita kerjakan yang dalam dulu ya. Karena ini harga batasnya ada variabel. Nah, si dx ini punya x boleh keluar. Jadi sehingga ini kita bisa pindahkan jadi apa? Volume adalah x-nya dari 0 sampai 4 dx, keluar dx-nya. Y-nya dari 0 sampai 3 kali 1 kurang x per 4, betul enggak? 3 kali 1 kurang x per 4. Nah, di sini ada 12 kurang 3x kurang 4y. Di mana dia terhadap y. Berarti 12 kurang 3 ini konstan enggak? Bukan y. Halo. Ini boleh enggak saya tulis begini? 12 kurang 3x kurang 4y. Boleh enggak? Karena yang ini konstan. Kurung ini dy. Sama enggak? Ya. Ini sebagusnya dikurung lagi. Kerjakan yang dalam dulu. Ya. Sehingga berapa volumenya? Ini X dari 0 sampai 4 dx kali, ya nanti arahnya ke sini ya modelnya. Nah ini integral dari, misalnya ini 5 dy. Integral 5 dy berapa? 5y kan? Halo. Integral 5 dy 5y. Kalau ini integral 12 kurang 3 ini konstan bukan y. Integral dy y. Nah gitu. Ini yang integral dy y. Ini konstan. Konstannya salin aja kan sebagai pengali. Ingat enggak integral 5 dy adalah 5y. Enak. 5-nya tetap integral dy y. Ya. Oke, min 4 kali integral y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, ingat 1/n plus 1, y pangkat n plus 1, n-nya 1. 1 tambah 1, 2. Betul enggak? Harga batas, itu 0 sampai 3 kali 1 kurang x per 4. Paham? Nah, ini yang kita ganti apanya? Y-nya. Ya, jadi ini volume adalah x dari 0 sampai 4 dx. Ini bisa coret ya. Ini 1, ini 2 ya. 2y kuadrat. Berarti yang kita ganti y batas atas kurang y batas bawah. Berarti sini 12 kurang 3x dikali dengan apa? 12 ini konstan ya. 12 kurang 3x kali y batas atas berapa ini? 3 kali 1 kurang x per 4. Ini adalah apa? Y batas atas, y kurang y dikurangi batas bawah 0. Enak? Batas atas kurang batas bawah. Paham maksudnya? Atau masukkan dulu y semuanya boleh juga, boleh. Min 2 ya, 4 bagi 2 2. Y kuadrat. Hati-hati. Kalau y kuadrat di sini apa? 3 kali 1 kurang x per 4 dikurung pangkat 2 ya kan? Dikurang 0 kuadrat. Gitu ya. Halo. Coba kita pelan-pelan dulu. Ingat tidak sampai sini dulu. Ini makin sore apa istilahnya? Anda udah capek juga. I know. I see. Jadi ini kata koya Pak, gue total. Gue mimpai, saya mengerti. Oke, sekarang ini y kurang y-nya ini menjadi apa sini? Ini v adalah x dari 0 sampai 4 dx. Terus ini tinggal apa nih? Karena, Anda lihat sini, ini ada bentuknya 1 kurang x per 4 enggak? Kalau ini saya jadikan bentuk 1 kurang x per 4, artinya saya keluarkan berapa tuh? 12 dari 1 kan keluarkan 12. Keluarkan 12 tinggal apa nih? 1 dikurang 3x per 12. Betul enggak? Coba kalian 12 kali 1, 12. 12 kali 3x per 12, 3x. Enak? Halo. Oke. Dikali 3 kali 1 dikurang x per 4.
Nolnya buang. Udah. Nah, min 2 kali. Terus ini 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat 9. Terus ini 1 dikurang X per 4 pangkat 2. Kurang 0, hilang. Betul enggak? Nah, ini 1 kurang X per 4 enggak nih? Ini kita salin lagi. Oke. X dari 0 sampai 4 dx kali 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 kali 3, 36. Terus ini artinya 1 dikurang X per 4 enggak nih? Halo? 1 kurang 3X per 12 itu sama enggak 1 dikurang X per 4? Sama enggak? Atau bikin dulu lah, ragu oke lah. 1 kurang X per 4 kali 1 kurang X per 4. Dikurang 2 kali 9 berapa? 18. Ini 1 dikurang X per 4 kurung kuadrat. Nah. Dah? Ini sama ini sama dikalikan pangkat 2 enggak? Tahu tujuan saya tuh namanya sama bisa dijumlahkan. Itu tujuannya. Ya, tujuannya adalah menyamakan namanya sehingga bisa kita jumlahkan. Jadi volumenya adalah integral X dari 0 sampai 4 dx. Oke. Terus ini apa tadi? Ini 36 kali apa? 36 kali 1 kurang X per 4 kali 1 kurang X per 4. Pangkat 2 enggak? Pangkat 2 dikurang 18 kali 1 kurang X per 4 pangkat 2 juga. Sehingga volumenya adalah X dari 0 sampai 4. 36 ini nama sudah sama sekarang. 36 kurang 18 berapa? 18 1 kurang X per 4 pangkat 2. dx-nya letak di belakang. Sampai sini bisa dipahami, bisa dimengerti. Ini lihat sini. 1 kurang 3 per 4 ini diperkecil. Dibagi 3 X. 12 bagi 3 4. Betul enggak? Kenapa? Ini namanya ini enggak sama kan? Ini enggak sama kan? Kayak begini, ini supaya 12 jadi 1, saya keluar ke 12. Nanti dalamnya bagi 12 kan? 12 bagi 12 1, 3X bagi 12. Maka 12 kali 3, 12 kali 12. 12 kurang 3X. Yang paling mudah sebetulnya di sini deh. Ini 12 kurang 3X tadi ya. Supaya menjadi 1 caranya gini. 12 kurang 3X ini supaya jadi 1 ini bagi 12 dikali 12 enggak? Nah, 12 ini tetap 12 bagi 12 berapa? 1. 3X bagi 12 berapa? X per 4 enggak? Yes? Oke, ini yang maksudnya gitu ya, supaya Anda tahu datangnya. Baik. Nah, sekarang ini sudah sama namanya, namanya dijumlahin 36 kurang 18 18. 18 ini boleh keluar enggak? 18 ini boleh keluar. Oke. X-nya dari 0 sampai 4, tinggallah 1 dikurang X per 4 pangkat 2. Ini U pangkat N dx. Harusnya U pangkat N du. Ya, U pangkat N du. U-nya 1 kurang X per 4. Berapa turunan nih? Turunannya berapa? 1 turunkan 0. Min seperempat X diturunkan min seperempat enggak? Kurung kali dx. Ya enggak? Jadi sama min seperempat dx kan? Min seperempat dx. Ya, min seperempat dx. Yang ada sini dx saja. Terjadi kelipatan min seperempat. Supaya min seperempat menjadi 1 di depannya kali berapa? Min 4 per 1 enggak? Atau min 4. Supaya min seperempat menjadi 1 dikali min 4 per 1 kan? Atau min 4.
Oke, sehingga ini jadi apa? 18 kali min 4, min 72. Ya kan? Apa ini baru masuk nih integral U pangkat 2 DU. Apa rumusnya? 1/2 plus 1. U-nya 1 kurang X per 4. Pangkat 2 plus 1, 3. Agak batas 0 sampai 4. Ya, sampai sini? Oke, ini coret. Bagi 3, 1. Bagi 3, berapa nih? 24 ya? Betul? 72 bagi 3, 24. Jadi hasilnya min 24 kali. Nah, masukkan nih. X yang kita ganti X-nya. Coba. 1 dikurang. X batas atas berapa? 4 ya. 4/4 pangkat 3 dikurang. 1 dikurang X batas bawah 0. 0 dibagi 4 kurung pangkat 3. Berapa hasilnya nih? Min 24 kali 1 dikurang 4 bagi 4, 1. Kurung pangkat 3. 1 dikurang 0 bagi 4, 0. Pangkat 3. Hasilnya ini 1 kurang 1, 0 ya. Ini habis. Tinggal min 24 kali berapa nih? 0 dikurang 1 pangkat 3, 1. Hasilnya apa? Volumenya. Min 24 kali min 1 plus 24. Satuannya ya apa meter kubik atau apa kan? Desimeter kubik atau. Nah sekarang kita cek dari gambar. Benarkah volume limas ini? Volume siapa? Luas alas ini berapa nih? Ini 4 sama 3. Luas alasnya kan. Volume adalah luas alas kali sepertiga tinggi. Itu enggak? Luas alasnya apa? 4 kali 3 bagi 2. Betul enggak? Alas kali tinggi bagi 2 sama kan? Dikali sepertiga tinggi. Tingginya berapa? Tinggi 12 tadi. Oke. 3-nya coret. Ini 2 coret, ini tinggal 2. 2 kali 12 berapa? 24. Cocokkah volumenya? Halo? Secara SD dan secara di perguruan tinggi. Sama enggak dapatnya? Dapatnya 24. Berarti benar. Jadi Anda periksa pakai itu. Setelah Anda selesai hitung, coba pakai cara SD. Ya, dengan cara SD, apakah dia bisa sama atau tidak? Paham? Sampai sana? Jelas? Ada yang mau tanya? Di onsite? Online? Ada yang mau tanya? Online? Tidak ada suaranya. Aduh. Oke. Ini kita akan latihan lagi modal ini terus di bulan Januari. Ya. Memantapkan. Ya. Dan minta yang lain yang masih kurang-kurang tuh perhatikan lah. Ya. Dan ini mata kuliah terakhir ya. Kalkulus yang ketiga, berarti yang terakhir. The last calculus. You know. Kalau Anda tidak lulus, belum tentu saya ngajar lagi. Ya. Belum tentu artinya saya pernah absen juga waktu itu, senang ngajar, saya stop. Kemudian dipanggil lagi, masuk lagi. Tapi saya tetap ada di Kemanggisan. Oke. Baik. Kalau sudah, soal yang lain lagi. Nih. Apakah itu? Hitung volume tabung yang menjajari 7 cm dan tinggi. Ini kan secara SD juga bisa kan? Apa volume tabung? Silinder? Luas alas, itu luas lingkaran. 27 kali jari kali tinggi. Enak? Luas alas kali tinggi. Betul enggak? Atau dalam bahasa SMP, SMA-nya, PR kuadrat T. Enak? PR kuadrat adalah luas lingkaran, tinggi T. PR kuadrat adalah luas lingkaran kali tinggi T. Kita cek nanti ya, betul enggak dapatnya seperti itu. Ya. Oke. Selesai. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita gambarkan sketsanya dulu. Sketsanya. Nah, kalau melingkar, itu kita menggunakan koordinat tabung. Tapi kalau seperti limas tadi, kita gunakan koordinat kartesius atau kartesian nama lain. Ya, kartesius atau kartesian. Ya, ini gambar sketsanya.
X, Y, Z. Nah, jari 7. 7 itu misalnya ini ya. 7 itu sini. Jadi gambarnya ini elip ya. Bentuknya elip. Nah, tinggi 7 misalnya di sini. Gambarnya. Nah, ini berarti gambar lengkungnya sama gini. 7 sini ya. 7. Oke. Ini tingginya. Sama sketsanya gitu. Oke. Nah, ini jarinya 0 sampai 7, tingginya 10. Oh, sorry, salah. Tinggi 10 ya. Maaf. Tingginya bukan 7 tapi 10 ya. Tingginya 10. 10 ya. Ini 7 ini min 7, ya enggak? 7 juga. Oke, karena melingkar kita gunakan koordinat tabung ya. Nah, volume dalam koordinat tabung sudah dikasih tahu nih. Koordinat tabung itu koordinat tabung ya, itu D area adalah R, dr, d theta. D theta atau dv atau d alpha boleh. Oke ya. Nah, sekarang batas-batasannya dulu. Kita menentukan batasannya apa? Pertama, melingkar. Kalau melingkar tuh theta pasti terletak antara apa? 0 sampai 2 pi radian dalam radian. Itu enggak, dari 0 kembali lagi ke 0. Itu 0 sampai 2 pi radian. Kemudian R-nya berapa? Jari-jarinya kita tahu 7, berarti dari 0 sampai 7. Ya enggak? Nah, kemudian ini pakai triple ya. Misalnya triple, jadi sini apa? Z-nya berapa? Di alas Z0, paling tinggi ini Z berapa nih? Paling tinggi ini Z setinggi 10. Ya enggak? Tinggi 10 berarti bidang seperti ini. Lang-lang ini tinggi ruangnya 10. Berarti di atas itu Z sama dengan 10. Ya. Sampai 10. Oke. Nah, baru kita hitung berapa volume tabung. Volume tabung adalah triple integral Z D area. Ya. Nah, theta, berapa theta? Theta melingkar 0 sampai 2 pi radian. Jari-jari R dari 0 sampai 7, itu kan jari 7. Z-nya dari 0 sampai 10. Betul ya. Tinggi 10 ya. Oke. Z-nya Z-nya berapa? Halo? Oh, salah saya nih. Maaf. Ini tadi Pak, volume adalah triple dV. dV itu dz kali d area. Betul enggak? D volume itu adalah dz kali d area. D area itu kan dy dx atau dx dy, ya kan? Kan volume kan dx kali dy kali dz atau terbalik dz kali dy kali dx. Ya, ini dz ya, bukan z. Kalau yang pakai z itu double degrau. Double degrau z d area ya. Double. Diminta di sini pakai, ya terserah mau pakai gini boleh. Nah, berarti sini Z, sini berarti DZ, betul enggak? Z, DZ, betul. So, ini R, apa sini? R, R, DR, D theta, ya enggak? Ini yang koordinat tabung nih. Ini koordinat tabung, R, DR, D theta, terakhir theta, theta ya nih. R, sini kan R, DR, ini Z ini, terus ini R, DR, D theta. Ini R, DR, gitu ya. Theta, D theta. Cocok nggak? Oke, kita hitung. Di sini theta dari 0 sampai 2 pi. D theta-nya boleh keluar.
di theta. R-nya dari 0 sampai 7. Sini ada apa nih? RDR. 2 RDR-nya. Kemudian Z-nya dari 0 sampai 10. Sini DZ. Coba Anda perhatikan. Theta batasnya tertentu. R batasnya tertentu. Z batasnya tertentu. Dan antara theta, R, dan Z tidak ada yang terikat. Betul enggak? Independen. Bebas. Maka ini bisa dikerjakan masing-masing. Ini istimewa ya. Berarti ini bisa dikerjakan sendiri. Ini sendiri. Dan untuk kali ya. Ini sendiri. Udah langsung. Integral theta, theta. Agak batas 0 sampai 2 pi. Integral RDR berapa? 1/1 tambah 1. R pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0,7. Ya enggak? 1/n+1, R pangkat n+1. 1/1 tambah 1, 1/2. R pangkat 1 tambah 1, R kuadrat. Integral Z, Z agak batas 0 sampai 10. Nah, masuk nih. Theta batas atas 2 pi dikurang batas bawah 0. Kali setengah kali R kuadrat batas atas 7 kuadrat dikurang batas bawah 0 kuadrat. Z batas atas 10, batas bawah 0. Berapa nih? 2 pi kali setengah kali 49 kali 10. Ini duanya udah coret. Betul enggak? Berapa jadinya? 49 kali 10, 450 pi. Sekarang kita pesah. Betul enggak? Volume tabung, apa rumusnya? Pi R kuadrat T. Pi R-nya 7. 7 kuadrat, tinggi 10. Berapa? Pi kali 7 kuadrat 49, tinggi 10. 49 kali 10, 490 kali pi. Cocok? Nah, Anda bisa periksa sendiri. Jawaban Anda benar atau salah. Do you understand? Ya, jelas ya. Jadi saya sengaja ambil soal-soal yang praktis, artinya bisa kita periksa sendiri. Tapi yang saya nilai kan jalannya. Ya, jalan-jalannya sembarangan, aslinya benar. Nah, itu alias apa tuh? Ngarang atau alias nyontek. Ya. Oke ya. Habis itu jam 3 ya. Kita absen ya. Kita absen. Saya lupa. Lagi asik. Nah, kita lihat absennya. Oke. Oh, salah. Ini banyak yang ini ya. Di online, tapi nggak ada suaranya. Memang ada situ. Kadang nggak ada, tapi dia nyala, orang kemana nggak tahu. Orang tidur atau juga nggak tahu juga. Ampun deh. Oh, ini apa nih? Oke. Waduh, nggak bisa ya. Ini Semaya, internet salah. Stop. Lecture. Ini kalkulus 3. Kalkulus 3. Summary. Dependent. Ya. Ini ya. Ini yang nggak pernah masuk siapa nih? Oke.
Jadi materi hari ini tadi apa? Integral Fourier, ya kan? Integral Fourier. Oh ya, sebelumnya ada Fourier. Kemudian apa tadi? Matrik terbalik. Matrik transisi. Transisi keadaan misalnya. Keadaan apa? Volume volume apa tadi? Limas ya, limas dan tabung ya. Sampai sana bro. Oke, 3. Udah panas kepala ya. Dinginkan dulu. Boleh istirahat dulu ya. Oke. Kita istirahat dulu. Saya sih nggak kuat juga lanjut. Session log. Ya, silakan istirahat. Nah, sudah hijau. Anda lihat yang ketiga. Sudah hijau. Oke, kita selesai. Ini ya. Sharing.